Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin ikhwat iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan tafsir surah Al-Fatihah. Pada pertemuan yang lalu baru sampai membahas terkait tafsir kalimat Alhamdulillah ayat ke-2 di surat Al-Fatihah, bahwa kalimat Alhamdulillah itu menunjukkan pujian atas sifat-sifat Allah yang sempurna, dan dengan perbuatannya yang dia itu mencakup di antara segala anugerah dan keadilan, maka sangat pantas Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pujian-pujian dari kita sebagai makhluknya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan kita lahir batin, yang mengurus kita dari awal kita masih berbentuk ruh masuk ke alam rahim, kemudian berkembang lahir jadi seorang anak manusia, dina seorang anak-anak tumbuh jadi remaja, jadi pemuda, pemudi, jadi dewasa, kemudian sampai kita diberikan umur panjang gitu. Kalau Bapak Ibu itu sudah merasakan usia senja gitu, tah pami abdi mah tah acan gitu. Jadi belum tentu saya bisa merasakan nikmat yang dianugerahkan Allah seperti kepada bapak dan ibu gitu. Dari bapak mah masa muda sudah terlewat, sudah kealaman gitu. Abdi mah masa tua acan kealaman gitu. Ting moal tah gitu. Tidak tahu kan gitu. Umur tidak ada yang tahu gitu. Nah, makanya dari pertama kali kita membuka mata sampai menutup mata, Allah itu tidak pernah memalingkan wajahnya dari kita. Maksudnya itu tidak pernah sekalipun bosan ngurus diri kita gitu. Ya, nanti nikmat itu terkait dengan Robbil Alamin. Rob itu adalah pendidik, itu terbagi pada dua seperti yang kemarin telah dibahas. Yang umumnya jadi ke seluruh makhluk mendapatkan pendidikan dari Allah, dan nanti ada yang khusus yang memang pendidikan dari Allah ini hanya dikhususkan untuk para walinya gitu. Dalam Al-Quran hilap di surat Fatir pami telepat disebutkan di sana ulama namanya ayatnya teh awalnya tuh. Itu para wali Allah itu adalah ulama. Nanti di surat Al-A'raf di juz 9 inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa naon kaitu teh, bahwa sungguhnya para wali Allah nanti akan diberikan berbagai keutamaan. Nah, terkait kalimat Robbil Alamin kan dina ayat 2-nya Alhamdulillahi Robbil Alamin. Robbil Alamin juga dipahami oleh para ulama, fadala qauluhu Robbil Alamin, maka firman Allah Subhanahu wa taala terkait Robbil Alamin itu menunjukkan alal infiradihi bil khalqi, atas menyendirinya Allah dalam menciptakan gitu. Ala infiradihi bil khalqi. Kalau kita untuk membuat ini meja gitunya, kita harus beli kayu ke tukang dagang gitunya, can pakuna gitu. Paluna teu aya nambut ka tetangga gitunya. Dipikir-pikir teu bisa maluna gitu.
nyungkeun bantosan deui gitu kanu lain gitu nya, kanu sanes. Nah, Allah ketika menciptakan diri kita manusia itu hanya seorang diri tanpa bantuan siapapun gitu. Menciptakan kakek kita Adam alaihi salam itu dengan tangannya sendiri. Kemudian menghidupkan Adam dengan ruhnya kan gitu. Sampai Adam itu bisa masuk ke dalam surga, nyiptakeun surga nage ku nyalira gitu. Menikmati segala apa yang ada di dalam surga itu hasil dari ciptaan Allah sendiri gitu. Kemudian lebih luasnya lagi secara global, Allah dalam menciptakan alam semesta ini sendirian. Bahkan nanti di suatu riwayat hadis ketika hari kiamat itu tiba, itu Allah menyendiri gitu dalam mengurus berbagai urusan yang akan nanti dihadirkan di negeri akhirat gitunya. Ketika dunia ini musnah gitu, trompet sangkakala kedua yang pertama dibunyikan, musnah semua, termasuk malaikat pencabut nyawa teh maut harita didinya gitu. Sampai ada hadis diketahui hadisnya itu tidak sahih, itu lemah. Tapi memang dikuatkan oleh berbagai hadis yang lain. Dan kalau tidak salah ada juga hadis yang sahihnya itu malaikat maut itu sampai kieu geuninnya rasana maut teh gitu. Mun apal kieu mah lalaunan cenah gitu ketika mencabut nyawa makhluk yang lain gitu. Maka Allah di sana sendirian kan gitu. Mengurus alam semesta gitu di negeri akhirat. Sampai yang tersisa dari manusia itu tulang ekornya kan gitu. Urang teh kata tulang ekor hungkul gitu. Pahili moal eta teh tidak gitu, tidak tertukar gitu. Sugan ieu teh tulang ekor si A gitu, tapi yang diciptakan malah si Z gitu. Jauh pisan gitu. Tidak akan seperti itu. Jadi ditandaan gitu. Bahkan memang menurut para ilmuwan ketika meneliti kuburan yang dibongkar itu yang tersisa kan dari tulang belulang kita itu adalah tulang ekor ternyata gitu. Dan memang itu yang akan nanti jadi benih di akhirat gitu untuk menciptakan diri kita kembali gitu. Bahkan tidak hanya berbicara akhiratnya, jauh teuing panginten. Ketika di zaman-zaman para nabi gitu, di zaman Nabi Ibrahim kan di surat Al-Baqarah di juz 3, wa iz qala Ibrahimu rabbij'al hadza Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, wahai Tuhanku bagaimana Anda itu menghidupkan yang mati gitu. Qala bala walakil yatma'inna qalbi, saur Nabi Ibrahim teh bukan saya tidak percaya, cuman untuk menguatkan hati saya gitu. Fakhud arba'atan minat thairi fasurhunna ilaika summaj'al ala kulli jabalin minhunna juz'a gitu. Coba kamu ini ada burung 4 gitu. Potong-potong pisah-pisah gitu. Burung A, B, C, D gitu. Dipotong-potong ku Nabi Ibrahim tanya yang kepala si A di gunung nu A, kaki si D di gunung nu A gitu. Nu B terus diacak gitu, diacak. Ternyata coba kamu berdiri di satu tempat, kemudian si burung itu menyatu di hadapan Ibrahim gitu dan tidak tertukar. Ku Nabi Ibrahim teh dicirian gitu tah burung si ama kieu bentukna, nu B kieu gitu dan tidak tertukar gitu. Kemudian hidup lagi. Di ayat sebelumnya kan masih di surat Al-Baqarah eta teh di juz 3 palih dieu tanu hijina di palih dieu gitu. Ayat sabaraha hanya 250 sekian lah gitu. Kisah Nabi Uzair kan gitu. Nabi Uzair yang nanti di surat At-Taubah oleh Bani Israel, oleh Yahudi disebut Uzairun ibnullah gitu. Uzair teh anak Allah gitu. Mun orang Nasrani menganggap Isa ibnullah gitu. Isa anak Allah. Nah, Uzair ini kan dia seorang nabi di zaman Yahudi gitu, zaman keemasan Yahudi. Dia mengapa dianggap anak Allah? Karena hafal Taurat, Bu gitu. Hafal kitab Taurat. Sedangkan
kitab Taurat itu susah untuk dihafal gitu dan tidak ada jaminan mudah gitu. Benten sareng Al-Qur'an kan. Al-Qur'an mah di surat Al-Qamar di juz 27 itu 4 kali kan disebutkan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk zikir gitu, untuk dihafal, untuk dilantunkan gitu, dilafadzkan, dibaca gitu, dipahami. Jadi paham ya, jadi dimudahkan oleh Allah gitu. Nah, untuk Taurat dan Injil itu tidak ada kan, matak sampai sekarang tidak ada penghafal Taurat gitu, tidak ada. Penghafal Injil tidak ada gitu kan. Adanya penghafal Al-Qur'an gitu. Nah, Uzair ini dia lewat kepada satu kampung, kampungnya sudah musnah gitunya, sudah musnah, sudah tidak tersisa, hanya bangunan saja. Dia au kana alladzi naon ayatna teh au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha gitu. Dia lewat satu kampung, kampungnya sudah rusak. Kumaha bagaimana Allah itu menghidupkan lagi, ini bisa tidak ya kampung seperti ini gitu, kota mati gitunya, menurut kota mati bisa kembali berperadaban gitu kan. Apakah bisa gitunya Allah menciptakan hal tersebut? Maka si nabi ini, Nabi Uzair itu dia ditidurkan selama 100 tahun kan itu, selama 100 tahun. Sami siga Ashabul Kahfi mah 308 tahun gitunya gitu. Sama kasusnya jadi tidur di pagi hari gitunya gitu teh, tidurnya di pagi hari kemudian dibangunkan sore hari gitu. Jadi asa setengah hari lah gitu kan, ketika ditanya berapa hari berapa lama kamu tidur, mungkin hanya setengah hari lah gitu. Ternyata dia sudah tidur 100 tahun. Coba lihat kepada makananmu. Lam yatasanah dina ayatna teh. Makananmu itu dia itu tidak basi gitu. Coba kamu lihat kepada keledaimu, ternyata dia sudah menjadi tulang belulang gitunya. Jadi hari kan aneh gitunya, ieu makanan selama 100 tahun tidak basi gitu. Belum ada pengawet buatannya dulu mah gitu. Tidak seperti sekarang. Tapi keledai ternyata dia yang mati gitu keledainya. Kemudian ketika melihat sekitar ternyata sudah menjadi perkampungan yang megah gitunya. Makanan tersebut dimakan masih segar gitunya gitu. Orang masa di freezer gitu, tapi di freezer juga hari mual kuatnya itu 2 tahun kayak gitu. Malah freezer lagi jadi buruk. Jadi orang mayit tidak berubah gitu. Bahkan kan dina hadis mah Uzair teh kukurilingan di tempat tersebut, balik lagi ke kampung halamannya gitu. Apal keneh imana teh jalan rumahnya itu, sudah tahu Nabi Uzair teh ketika mengetuk pintu gitu. Yang membuka pintunya itu seorang anak-anak lah gitunya. Orang tua gitu. Sudah tua rentak gitu, bongkok gitu. Nabi Uzair masih muda kan gitu. Mungkin ketika ditidurkan teh umur 25 atau 30 lah, masih fresh gitu. Saha cenah ieu teh? Abi Uzair cenah. Aja kena boga pantona teh Uzair gitu. Uzair aki abi cenah. Ieu teh padahal eta aki-aki mainna teh. Karena nyata mukjizat dari Allah. Allah itu di dunia saja ketika di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW itu mampu menciptakan hal tersebut gitu. Bahkan tidak hanya berbicara terkait di zaman Nabi gitu, di zaman sekarang saja ketika kita melihat ibu yang mengandung gitu kan gitu. Itu kan terjadi banyak sekali keajaiban gitunya. Bagaimana si tangan teh tidak pahili dengan kaki gitu, hidung gitu tidak tertukar dengan jari gitu kan, mata tidak tertukar dengan lubang mulut gitu. Itu bisa jadi sampai seperti manusia yang sempurna kan gitu. Tidak berbicara manusia yang dikandung, berbicara tumbuhan saja kan gitu. Siapa yang bisa membuat si tumbuhan itu kan semuanya dari biji yang sama kan jadinya, bentuknya itu sama, biji-bijian tapi nu kaluar nu ieu jadi pohon jeruk, nu ieu jadi tangkal aren gitu, yang satu menjadi pohon beringin gitunya. Padahal dari biji yang sama gitu.
tapi bisa keluar berbeda-beda kan gitu. Tidak hanya berbicara tumbuhan, hewan-hewan kan sama gitu. Atau melihat matahari dan bulan gitu. Tidak pernah matahari mendahului bulan atau sebaliknya kan gitu. Sugan tabrakan sakali mah gitu da di jalan kan sok aya we nu tabrakan teh gitu. Cobaan tuh sakali tabrakan matahari jeung bulan kan tidak gitu. Tapi tetap beredar sesuai dengan posisinya masing-masing kan gitu. Ala infiradi bil khalqi gitu, bahwa Allah itu menyendiri sendirian saja dalam menciptakan, wa tadbir, dan dalam mengurus, mengelola, wa tadbir wa ni'ami, dan memberikan kenikmatan-kenikmatan gitu. Allah sendiri yang menciptakan alam semesta, kemudian Allah sendiri yang mengelolanya gitu, tanpa bantuan siapapun. Kalau ditanya itu gini, Allah menciptakan para malaikat gitunya. Para malaikat memiliki tugas-tugasnya masing-masing. Itu hanya sebatas agar malaikat ini menjadi wasilah terkait Allah yang menciptakan alam semesta dengan sunatullahnya kan gitu. Sunatullah Allah itu adalah hukum kausalitas gitu. Kausalitas teh pami di orang mah sebab akibat gitu. Jadi Allah ingin mengajarkan kepada kita terkait sebab akibat. Banyak di ayat-ayat Al-Qur'an gitu, di surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Kemudian nanti di surat Al-Baqarah juga ada gitu, wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu. Di sana disebutkan, wahai Musa, lihat tumbuhan-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi gitu. Tumbuhan teh ditumbuhkan ku saha gitu, ku Allah kan gitu. Tapi di Al-Qur'an disebutkan oleh bumi gitu. Maksudnya itu Allah mengajarkan wasilah kan gitu. Ada wasilah gitu, ada sebab akibat lah gitu. Tidak ujug-ujug dunia ini ketika kita ingin sesuatu langsung aya gitu. Untuk itu gitu. Cara kerja hidup di dunia tidak seperti itu. Beda nanti ketika hidup di akhirat kan gitu. Hari di akhirat mah ketika masuk surga ingin ini langsung aya kan gitu. Karena emang cara kerjanya sunnahnya seperti itu. Hari di dunia mah kan tidak seperti itu. Nah di Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan terkait hal-hal tersebut gitu, sebab akibat. Bahwa memang sebab akibat itu yang ada di dunia itu adalah terkait atau termasuk kepada sunnatullah gitu. Jadi hukum alam yang memang diciptakan oleh Allah seperti itu. Allah mengelola dengan kebijaksanaannya, dengan menyendirinya, dengan dirinya sendiri gitu, tanpa lelah gitu. Bahkan mungkin dari kan Allah itu di tafsiran yang awal ketika bismillah kan Allah itu huwal ma'luhu al-mab'ud, Tuhan yang dijauhkan gitu, jauh gitu. Mungkin di orangnya kan melihat kita mungkin hanya setitik gitu. Ketika kan ayahnya sekarang mah di YouTube atau di Instagram gitu video-video tentang alam semestanya gitu, dia dari mulai orang gitu terus naik keluarnya ke bumi gitu, terus ke planet-planet galaksi kan orang tuh jadi tidak terlihat gitu, tidak terlihat, tapi Allah melihat kita, samiun maha mendengar, alimun maha mengetahui, basirun maha melihat gitu, khobirun maha tahu segala apa yang kita lakukan gitu, tidak pernah luput dari pengelolaannya gitu, termasuk alam semesta gitu. Tidak hanya mengurus kita saja gitunya, orang wae kan pribadi sendiri repotnya gitu hidupnya gitu, riweuhna kumaha gitu, apalagi ini manusia teh ada berapanya di dunia teh, berapa miliar manusia itu diurus ku Allah, bukan hanya manusia gitu, bumi na tatangkalana, gunung-gunung, lautan, air gitu, kemudian di luar angkasa gitu, malaikat-malaikat yang berjaga di langit pertama, kedua sampai ketujuh gitu, belum lagi mengurus surga nerakanya, semuanya gitu diurus oleh Allah sendirian, infiradihi gitu, hanya sendiri gitu, tidak memerlukan bantuan. Ini berarti betapa gagahnya gitu, maha kuasanya Allah. Makanya dalam berbagai ayat itu sampai kalau tidak salah puluhan kali Allah itu seringkali menutup ayat Al-Qur'an dengan innallaha atau wallahu ala kulli syai'in qadir gitu. Sesungguhnya atau dan Allah itu atas segala sesuatu qadirun, maha kuasa gitu. Saking berkuasanya Allah. Tak gitu gitu. Nu ngaranna Tuhan gitu yang memang
patut disembah, patut dipuji gitu, patut diibadahi, bersifat maha kuasa seperti itu gitu. Jadi sifat otoriter yang memang melekat pada sifat Tuhan itu menjadi kemutlakan baginya gitu, sehingga dia itu mampu mengurus sekehendaknya apa yang memang dia ciptakan kan gitu. Itu betul-betul seorang Tuhan, ada satu zat Tuhan yang memang sangat kuasa gitu, ideal lah gitu untuk kita sembah gitu. Makanya ketika ada kaum-kaum yang memang mereka itu menyembah kepada berhala gitu, kan kata Allah itu di surat An-Nur di juz 18, awalna teh bahwa Allah itu ketika bertanya kepada orang-orang kafir, kira-kira mereka itu malah menyembah kepada patung-patung yang dia sendiri, patung tersebut tidak bisa mendatangkan manfaat gitu, tidak bisa mendatangkan kebaikan untuk dirinya sendiri, tidak bisa mendatangkan keburukan gitu, dan tidak dapat mengelola kan gitu, bororah mengelola diri sendiri kan gitu, ketika dihancurkan oleh kita gitu, oleh senjata kita kan gitu, barang-barang yang disembah, patung-patung kan dia hancur gitu, tidak bisa membela diri kan gitu. Itu banyak sekali di Al-Quran terkait hal tersebut, salah satunya di surat An-Nur gitu. Wa kamali ginahi, dan sempurnanya kekayaannya gitu. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan beragam gitu alam semesta ini, artinya Allah itu maha kaya gitu, yang memiliki kekayaan yang tidak sebanding dengan kita gitu. Sok siapa di dunia ini yang sangat kaya gitu, nomor satu di dunia gitu kan, dia yang punya media sosial sekarang kan gitunya, Meta gitu, X, SpaceX, Elon Musk, nu gaduh Microsoft gitu. Bahkan digadang-gadang yang kaya itu sebetulnya yang punya bank kan gitu, eta bank teh usaha gitu, eta teh nu bogana gitu, cuman tidak dideteksi gitu, kekayaan itu kaya sekali gitu, nu ngahutangkeun ka Amerika teh saha kan gitu, itu berarti jelema teh pangbeungharna kan, tapi tidak dimunculkan kan, ternyata orang Yahudi gitu, madak Amerika kan tunduk wae ka Israel gitu, karena memang orang-orang Israel yang menguasai bank kan gitu, pengajian bank teh dulu kan orang-orang Israel gitu, sehingga nyata runduk gitu. Itu Allah nanti bahkan pada saat ini yang memiliki banyak sekali kekayaan gitu, ketika diminta oleh kita tidak akan berkurang kekayaannya gitu. Diminta sebesar gunung oleh kita pun tidak akan berkurang. Bahkan ketika Nabi Sulaiman masih hidup, beliau diberikan kekayaan seluruh bumi kan gitu, bahkan nantang ka Allah teh, ye we cenah eta ikan-ikan yang ada di laut biarkan saya saja yang memberi makan gitu, saking ngarasa beungharna kan gitu. Ternyata ketika sekali dicoba langsung bangkrut kan gitu Nabi Sulaiman itu. Allah itu sampai kepada ikan-ikan yang ada di dasar laut yang belum terjamah oleh kita itu mampu untuk memberikan kehidupan gitu, artinya sangat kaya gitu. Makanya Bapak Ibu ketika memohon gitu kekayaan gitu, jangan kepada jabatan gitu. Orang mah kan sok pasenggol-senggolnya dina jabatannya gitu. Komo jadi jadi presiden mah gitu kan gitu. Yang pami saur Prabowo mah kan ya gajina mah tidak seberapa, tapi kan aset bisa berkembang lah gitunya gitu. Ketika seorang bisnismen seperti itu mata pasti sikut kan gitu, karena memang memohon kekayaan kepada jabatan gitu, atau memohon kekayaan kepada relasi kan gitu. Kadangkala ketika kita berpijak gitu, sugan we gitunya, iya aya rencangan ieu mah sugan we gitu pek teh gitu kan, tidak seperti yang kita harapkan gitu, kecewa we kan gitu. Makanya bergantung betul-betul kepada Allah. Nanti ada di ayat berikutnya gitu. Wa tamami fakril alamina ilahi, dan kalimat Robbil alamin tadinya gitu menunjukkan kekuasaan Allah dan kekayaan Allah, dan itu pun mafhum mukhalafahnya atau pemahaman kebalikannya itu bahwa seluruh alam itu fakir gitu, hakikatnya itu tidak memiliki apa-apa gitu,
Karena yang memiliki semuanya ini adalah Allah Subhanahu wa taala gitu, yang menciptakan kita, yang mengurus kita, bikulli wajhin wa tibarin, dari seluruh sisi, seluruh aspek, dan juga dari seluruh pertimbangan gitu. Kemudian ayat berikutnya Ar-Rahman Ar-Rahim sama tafsirnya seperti di ayat yang pertama. Cuman memang di Ar-Rahman Ar-Rahim ayat yang ketiga ini itu menunjukkan bahwa penguasaan Allah kepada alam semesta nanti bisa dilihatnya itu di tafsir yang lain. Kalau di tafsir yang Ibnu Sa'di ini dilewat. Kalau di tafsir yang lain nanti disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim di ayat yang ketiga itu menjadi sifat bagi ayat yang kedua gitu, bahwa Allah dalam mengurus alam semesta ini itu yang dijunjung atau yang menjadi dasar prinsipnya itu adalah kasih sayang gitu. Jadi bukan kegagahannya, bukan menurang manon tangan besinya gitunya di manusia itu bukan ya, tapi Rahman Rahim nah kan gitu. Kan seperti misalkan di kita saja di pemimpin negara, presiden kan gitu. Ada yang memang ketika dia itu tampil kan gitu, dia terlihat seorang yang memang pasti otoriter kan gitu, berkuasa sekehendak dia gitu. Ada juga pemimpin itu dia itu bisnismen gitu, nu penting mah negara ekonomi berkembang gitu. Ada pemimpin itu kan dia lebih kepada condong ke ilmu kan gitunya, seperti Presiden Katilu di kita ya, B.J. Habibie kan condong kanu ilmu, ingin ilmu pengetahuan yang berkembang gitu. Atau ada juga presiden-presiden atau pemimpin negara itu kan yang tampilkannya itu sosok kesederhanaan gitu, sampai kita bisa jadi tertipu gitu karena kesederhanaannya gitu. Ternyata menusuk dari belakang gitu. Ada yang ditampilkannya kasih sayang kan gitu. Sehingga presiden orang nu ayeuna kan gitu yang ingin menunjukkan kasih sayang kan gitu kepada wong cilik gitu ya, kepada wong cilik, ingin menunjukkan kasih sayang. Nah, Allah dalam mengurus, dalam memimpin menjadi raja bagi seluruh alam itu, yang didahulukannya adalah sifat Rahman Rahim gitu. Dan ini harus menjadi adab gitu untuk kita, pelajaran bahwa Allah saja yang memiliki seluruh alam semesta ini, yang mampu menguasai berbagai hal gitu, menciptakan berbagai makhluk gitu. Tapi ketika berhadapan dengan makhluknya sendiri, Allah itu dengan mengutamakan kasih sayang kan gitu. Dalam berbagai hadis kan ketika ada seorang makhluk atau manusia yang dia itu nanti masuk, yang dia itu berbuat dosa kan, Allah itu namanya di hadisnya itu menurang mah bersedih lah gitu, bersedih itu menyayangkan. Tapi ketika seorang hambanya itu berbuat kebaikan, yaitu banyak pahalanya memasuki surga, maka Allah tertawa kan gitu. Itu artinya menunjukkan bahwa sebetulnya Allah itu sangat sayang gitu kepada hambanya, sampai tidak mau hambanya ini terjerumus ke dalam kemaksiatan. Bahkan kalau Bapak Ibu dulu ketika menikah, dibacakan ayat Al-Qur'an teh surat Ar-Rumnya gitunya ketika pernikahan gitu. Naon diniatnya mawaddata warahmah gitu. Itu ketika dibuka di tafsir-tafsir yang lain, salah satunya di tafsir Al-Misbah Quraisy Shihab, itu kan mawaddah di sana itu cinta, mawaddah warahmah, rahmah teh sama kan cinta gitu. Naon bedana mawaddah dan rahmah? Mawaddah itu cinta yang ketika melihat sesuatu yang dia cintai, dia tidak mau sesuatu tersebut yang dia cintai sampai kotor, satu. Yang kedua, sampai yang sesuatu yang dicintainya itu terjerumus ke dalam kemaksiatan kanu dosa gitu. Eta mawadah teh gitu. Jadi ketika kita menikah gitu, kita melihat istri kita, tidak mau istri kita itu sampai dia itu amalnya jelek gitu. Kemudian dia malah bermaksiat gitu. Bahkan amit-amit tidak mau sampai istrinya ini masuk neraka. Sama gitu, istri kepada suami
non sifat mawadah gitu sakinah non mawadah warohmahnya gitu didoakeun teh mawadah itu kan kadinya gitu. Tidak mau yang dia cintai itu sampai terjerumus ke dalam kesengsaraan gitu, kebinasaan. Eta cinta mawadah teh gitu. Jadi betul-betul ketika Allah itu mengungkapkan sesuatu dalam firman-Nya di Al-Qur'an dengan bahasa-bahasa tertentu itu menunjukkan sesuatu yang maknanya itu dapat digali begitu luas gitu kan. Ari rohmah makan kasih sayang bahkan di tafsir yang lain gitu di mufradat Al-Qur'an Rahman mah kan kasih sayang umum lah gitu nya urang mah bisa umum lah gitu karunya ka budak gitu naon lah yang umum-umum lah gitu ketika ada kecelakaan aduh karunya gitu umum lah gitu Rahman Rahim ari Rahim mah kasih sayang yang khusus yang diberikan Allah kepada hambanya mawaddah mah gitu jadi cinta yang memang tidak mau sampai yang dicintainya itu binasa gitu mau barang gitu mau apalagi makhlukan gitu karena memang di ayat tersebut yang ditujukannya adalah makhlukan gitu dua orang zaujain yang memang menjadi pasangan gitu antara pria dan wanita gitu. Nah berikutnya di ayat Maliki Yaumiddin Allah Maliki yang memiliki bisa juga dibaca Maliki jadi pendek yang raja dia yang maharaja Yaumiddin pada hari pembalasan pada hari kiamat gitu. Al-Malik teh huwa man utusifa bi sifatil mulki allati min athariha annahu ya'muru wa yanha. Disebut raja itu ketika seseorang yang disifati dengan sifat-sifat raja yang tanda-tandanya dia itu memiliki sifat raja adalah ya'muru wa yanha mampu memberikan perintah dan larangan kan gitu mampu untuk teken perpres kan gitunya eta kakarek seorang pemimpin kan gitu kita bisa tidak menandatangan keputusan kepres kan gitu keputusan presiden tidak bisa saha urang kan gitu tapi ketika menjadi seorang raja tanda tangan untuk kemakmuran gitu gas hese langsung hese kan gitu gas mudah gitu lapangan pekerjaan buka sekian bisa gitu tutup ini rumah-rumah prostitusi tutup semua gitu jangan edarkan minuman keras ya minol tinggal tanda tangan kan langsung dibasmi kan gitu itu menjadi disebut seorang pemimpin mampu memerintah dan mampu melarang gitu wa yusibu wa yu'aqibu mampu memberikan penghargaan dan mampu menghukum kan gitu Allah ketika hambanya itu dia beribadah totalitas gitu dengan sebenar-benarnya dengan ibadah yang betul sesuai Al-Quran dan Sunnah maka Allah akan memberikan banyak sekali ganjaran-ganjaran kita nanti akan dihadapkan saum kan gitu ganjaran salah satu pahala yang akan didapatkan oleh orang yang saum innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab yaitu pahala tanpa hitungan gitu kumaha Allah we gitu kalau misalkan kita sholat berjamaah pahalana 27 derajat kan gitu ketika kita berinfak pahalanya itu 700 kali lipat kan di dalam surat Al-Baqarah tapi ketika seseorang itu sabar gitu sabar dalam berbagai hal salah satu konteksnya yang akan kita hadapi adalah saum kan saum teh kudu sabarnya gitu pada siang hari tidak boleh makan minum gitu ketika malam kudu ibadah gitu ya taraweh gitu ketika ada yang panjang harus sabar kan gitu apalagi yang ikut tarawehna nu 1 juz kan kudu sabar gitu ini sudah gempor tapi tetap sabar itu teh pahalanya itu terserah Allah tanpa perhitungan bigoiri hisab kumaha Allah gitu pahalanya betul-betul maksudnya itu besar gitu besar sekali tapi wa yu'aqibu seorang raja itu dia mampu untuk menghukum kan gitu ketika ada hamba-hambanya yang bermaksiat itu melakukan kesalahan maka ada hukuman-hukuman yang ditimpakan langsung di dunia gitu dalam suatu hadis ketika seseorang itu tidak durhaka kepada orang tuanya maka akan langsung kan ditimpa musibah nanti langsung gitu harita gitu. Ada musibah atau azab-azab yang memang nanti ditangguhkan di akhirat gitu ya.
tapi pada dasarnya mampu untuk memberikan ganjaran, memberikan pahala, reward gitu, dan juga memberikan hukuman gitu. Pemimpin kan di kita kan ketika ada yang berbuat keonaran kan itu pagar lautnya gitu, seret semuanya ke pengadilan kan bisa kan gitu, dan terbukti kan gitu ketika presiden yang membuka coba usut pagar laut itu kan, langsung diusut kan gitu, mampu untuk memberikan reward dan juga punishment. Wa yatasarrufu bimamalikihi bijami'i anwa'i tasarrufat, dan mampu bertindak dengan kerajaannya dengan seluruh macam-macam tindakan kan gitu. Ketika seorang diangkat menjadi raja, dia menjadi penguasa di yang dikuasainya kan gitu. Ketika berkuasa seluruh dunia, dunia teh berarti imahna kan gitu. Terserah dia gitu. Di rumahnya mau seperti apa gitu. Seperti Nabi Sulaiman kan itu, ketika diberikan kekuasaan satu dunia oleh Allah, maka ya terserah dia rek dikumahakeun kan. Bahkan di dalam surat Al-Kahfi, Sulaiman diganti, kemudian ada raja baru yang menguasai satu dunia, Zulkarnain kan gitu. Ketika dikatakan kepada Zulkarnain, silakan kalau ada yang beriman, silakan kamu berikan ganjarannya. Ketika ada yang bermaksiat, terserah kepadamu kan gitu. Cek Allah, terserah kepadamu mau dihukum atau tidak, terserah kepadamu kan gitu kan, raja mah gitu. Dia mampu bertindak sesuai dengan kehendaknya gitu. Ketika rajanya baik, mungkin kehendak atau kebijakannya pun tidak menyengsarakan kan gitu. Tapi ketika pemimpinnya itu dia itu orang yang buruk gitu kan, banyak di dalam sejarah pemimpin-pemimpin yang memang suka mabuk kan gitu, pesta-pesta gitu, maka dia bertindak sesuai dengan ya kebiasaan dia kan gitu, menghancurkan lingkungannya. Wa udaful mulki liyaumiddin, dan disandarkan al-mulku yang raja gitu kepada hari kiamat. Nah, Allah itu kan tidak hanya disebut raja gitu, tapi maliki yaumiddin, raja di hari pembalasan, di hari kiamat gitu. Maksudnya apa? Wa huwa yaumul qiyamah, maksudnya itu yaumiddin itu hari kiamat. Yauma yudanin nasi fihi bi a'malihim, hari di mana manusia itu dibalas amal-amal mereka, khairiha wa syarriha, yang baiknya maupun yang buruknya. Li anna fi dzalikal yaumi yadhharu lil khalqi tamamaz zuhuri kamalu mulkihi wa adlihi wa hikmatihi, karena pada hari itu ditampakkan kepada makhluk-makhluknya kesempurnaan tampak, sempurnanya kerajaannya, keadilannya dan hikmahnya gitu. Mana ada raja yang sekarang berkuasa di dunia maka dia menjadi raja lagi di akhirat, tidak ada gitu. Kerajaan-kerajaannya, harta-hartanya ditinggalkan di dunia kan. Sampai di kebiasaan di kaum yang lain mah, ketika ada seorang bangsawan yang meninggal kan, dia meninggal itu dibangunkan kuburannya teh jadi seperti perumahan kan gitu. Motorna, mobilna gitu, harta-hartanya dimasukkan ke kuburannya gitu. Disangkanya dia nanti di alam berikutnya perlu peralatan tersebut, padahal tidak perlu gitu, bahkan mungkin tidak dibawa kan gitu. Wan qita'i amlakil khalaik, iya di akhirat nanti raja-raja yang pernah menjadi raja di dunia, mereka akan diputus gitu, terjadi raja deui ketika mereka ada di akhirat kan gitu. Siapa sekarang yang menjadi pemimpin di suatu negeri gitu, maka dia tidak akan menjadi pemimpin lagi di akhirat. Semuanya setara kan gitu. Hatta innahu yastawi fi dzalikal yaumil muluki war ri'aya wal abid wal ahrar, hingga nanti Allah itu akan berdiri atau diam di hadapan rakyat, para raja, para hamba sahaya dan orang-orang yang merdeka di hari kiamat. Kalau di dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah gitu. Pada hari itu wajah-wajah itu akan memandang ke satu pandangan, ila rabbiha nadhirah. Kemana? Ke Tuhannya, di mana dia memandang.
kata Nabi dalam suatu hadis yang sahih, nanti kalian di akhirat itu akan melihat Allah seperti kalian melihat bulan purnama, jelas itu tampak, oh kieu geuninnya Allah teh gitu. Tapi nanti orang-orang yang memang bermaksiat mereka tidak akan pernah melihat Allah gitu. Jadi betul-betul melihat Allah itu orang-orang yang mukmin gitu, pasti ke surga kan gitu. Nanti ada hadis yang lain ketika seorang hamba sudah masuk surga ditanya, kira-kira kenikmatan apa lagi yang kamu butuhkan? Cekap ya Allah gitu, hasbuk gitu, cukup gitu. Kata hamba tersebut gitu. Tapi kata Allah, ada satu yang belum kamu nikmati, apa gitu. Langsung dibukakan tabir, dia melihat langsung wujud penciptanya gitu, Allah gitu. Wujud pencipta Allah yang memang tidak terbayang oleh mata, tidak terpikir oleh pikiran kita bagaimana indahnya wujud pencipta kita gitu. Enak orang wae wujud kita ini sebagai manusia kan indah kan gitunya. Aya nu ganteng gitunya, pamagat istri aya nu geulis gitu. Take Allah lebih-lebih dari itu gitu. Bagaimana rupanya itu nanti kita akan melihat di akhirat itu. Ya, tentunya harus menjadi ahli surga. Kulluhum muz'inina li'azimatihi. Semuanya baik raja-raja, baik yang menjadi rakyat, seluruhnya mereka akan tunduk kepada keagungannya. Khadi'una li'izzatihi, mereka akan tunduk kepada keperkasaannya. Muntaziruna limajazatihi. Bahkan para raja yang dulu tidak mau mengantri kan gitunya, ketika aya mobil RI langsung asup kanu busway pek teh ayaan kan jerona gitu, embung ngantri teh gitu, embung macet-macetan. Tah engke mah di akhirat mereka itu akan ikut macet-macetan kan gitu. Ayeuna di dunia raja tersebut enak gitu, kesana kemari gitu, diberi pengawalan khusus. Teu ciga urangnya, ada urang mah ngantri gas papanasan kan gitu. Can aya nu ngantunkeun kan cenah kamari teh gitu, saking ku capena gitu. Tah nanti mah di akhirat itu setara semuanya gitu. Bahkan raja-raja pun ya sama seperti rakyat kan gitu, menanggung malunya, sama-sama menunggu balasannya gitu. Di mana aya raja nungguan balasan, aya ge raja kan membalas kan di mana-mana gitu. Tapi ketika di akhirat ternyata dia pun sama hinanya gitu, seperti rakyat yang dulu dia hina kan gitu. Raji'una sawabahu, mereka itu ada yang mengharapkan kepada pahala dari Allah gitu. Sampai nanti di surat Abasa sama puputaran kan gitu, dalam suatu hadis nanti kelompok manusia, seluruh manusia berapa triliunan merenya manusia datang ke Nabi Adam gitu. Ke Nabi Adam minta syafaat itu, mohon bantuan dari Anda, ini kami membutuhkan pertolongan untuk dapat ridho Allah. Ditolak, datang ke Nabi Nuh karena ditolak, kepada Rasul-Rasul ulul azmi, ke Nabi Isa gitu. Tapi nanti ketika berhadapan dengan Nabi Muhammad, maka orang-orang tersebut diberikan syafaat kan gitu. Itu menunjukkan bahwa orang-orang tersebut itu ada raja, ada rakyat, itu semuanya lulumpatan kan gitu, ngantri gitu, paheula-heula gitu. Bahkan mungkin dulu mah si raja ini dia selalu yang utama, efeknya kasele oleh rakyatnya sendiri di akhirat nanti. Bisa jadi seperti itu kan gitu. Dia merasakan apa yang dulu tidak dia rasakan karena mungkin hidup terlalu enak kan gitu. Khaifuna min aqabihi, mereka takut. Nu tadi mah mengharapkan pahala, mengharapkan surga, nanti ada orang-orang yang takut gitu. Dia takut akan hukuman dari Allah gitu. Sieun gitu. Makanya kan ada dalam hadis Aisyah bahwa kata Nabi, nanti kalian akan dibangkitkan di padang mahsyar dengan tanpa busana gitu. Seserian Aisyah teh gitu. Aduh kemah tuh paningali-ningali meureunnya cenah gitu. Cek Nabi teh bororah ningali luak lieu ka kenca kakatuhu gitu. Nu aya ge mikiran sieun gitu. Ada yang berharap pahala, ada yang memang betul-betul memikirkan amalnya kan gitu. Seperti apa amalnya kan gitu. Apakah dia bisa masuk surga atau tidak gitu. Baheula teh keur di dunia teh poho gitu. Ketika ada kesempatan sedekah tidak sedekah gitu. Ketika ada kesempatan untuk ngaji gitu, hoream gitu. Ketika ada kesempatan untuk sholat tahajud, tunduh gitu. Ketika ada kesempatan sholat duha, kewelah gitu, tah gitu. Ketika
ada kesempatan sholat di awal waktu, kewelah. Nah, jadi ada bakal banyak penyesalan-penyesalan dan itu akan menjadi ketakutan di hari akhirat nanti. Falidzalika khassuhu bizikri, maka karena itu dikhususkan bizikri dengan disebutkan wa illa fahuwal malikul yaumiddin wa li ghairihi minal ayyam. Allah itu disebutkan sebagai pemimpin pada hari akhirat, pada hari kiamat dan juga pada hari-hari selain hari kiamat gitu. Allah pada detik ini saja menjadi penguasa yang tidak ada satupun yang sebanding dengannya, bahkan tidak memiliki anak dan dianakan gitu. Dan nanti di hari kiamat nanti Allah lebih-lebih akan menjadi penguasa yang mampu menundukkan seluruh alam semesta gitu. Bahkan para raja yang biasa di dunia yang memimpin dengan kesemena-menaannya, nanti di akhirat mereka pun akan tertunduk lesu gitu. Karena khawatir gitu. Khawatir khaifuna min aqabihi. Khawatir terhadap hukuman yang akan diterima oleh dirinya gitu. Maka hadirin ihwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa betul-betul Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang betul-betul hak, benar, yang dia itu pantas untuk diibadahi, diminta permohonan, diminta oleh kita segala apa yang ada di sisinya gitu. Makanya di suatu hadis ayat 1, 2, 3 dan 4 ini sampai Malik Yaumiddin, kata Allah dalam hadis qudsi, setengah dari surat Al-Fatihah itu untukku dan setengah lagi untuk hambaku. Setengahnya untuk Allah itu adalah ayat ini 1 sampai 4. Apa? Karena Allah itu menunjukkan jati dirinya lewat Al-Fatihah ayat 1 sampai 4 gitu. Orang ngawas mengkaji ayat 1 sampai 4 saja sudah betul-betul takjub kan gitu, mendengar terkait sifat-sifat keagungan Allah, kemahakuasaan Allah. Itu hanya dengan 4 ayat gitu. Itu belum lagi dengan seluruh ayat yang ada di dalam Al-Quran gitu, 6.236 ayat kan gitu. Dengan 6.000 ayat lebih, Allah menunjukkan jati dirinya lebih-lebih lagi gitu daripada 4 ayat ini. 4 ayat ini saja sudah mencakup dari ribuan ayat tersebut bahwa ternyata kita mengenal gitu Allah itu seperti ini dalam surat Al-Fatihah. Makanya di imam-imam yang ada di Masjidil Haram karege ngaos Al-Fatihah ayat 1 ayat 2 sudah menangis gitu. Ayat 3 menangis, ayat 4 menangis kan gitu di Masjidil Haram gitu. Kenapa? Karena para imam tersebut memahami apa yang dia baca gitu. Tameureun urang teh ketika sulit bergantung kepada Allah, kita masih jauh gitu dari kata soleh, takwa kepada Allah, karena mungkin kita tidak memahami gitu apa yang kita baca selama ini di dalam sholat gitu. Padahal yang dekat, yang ashabul mathani, yang terus berulang-ulang surat Al-Fatihah di dalam sholat, mau sholat wajib, sunat, itu menunjukkan kemahaagungan Allah kan itu, sifat rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifatnya gitu. Belum lagi dengan ayat-ayatnya yang lain gitu. Demikian mungkin yang dapat disampaikan karena sudah masuk waktu Isya. Cukupkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.